Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat isya dan salat tarawih, insyaallah kita semua tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini malam yang keempat, Allah masih meringankan langkah kita menuju untuk salat tarawih, salat isya dan tarawih serta witir berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Semoga keberkahan Allah diberikan kepada kita semua, dan insyaallah selama bulan Ramadan ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian, yang insyaallah limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sungguh nikmatnya kita umat Rasulullah yang diberikan bulan Ramadan yang sungguh luar biasa. Kedudukan daripada bulan Ramadan itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Yang pertama, bulan Ramadan atau Ramadan itu satu-satunya bulan yang ada di dalam Al-Quran. Bulan-bulan yang lain tidak ada. Bulan Zulhijjah mulia, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Bulan Rabiul Awal tidak ada. Yang tersurat tidak ada, tapi yang tersirat ada. Yang ada cuman bulan Ramadan. Tadi dibacakan oleh Ustadz Zaini tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Disebutkan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Itu luar biasa. Karena kitab kita umat Islam, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang sangat luar biasa. Itulah kedudukan daripada Ramadan. Makanya bersyukur kita menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Kita bisa memanfaatkan bulan yang sungguh sangat mulia ini. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, dikisahkan bahwa ada seseorang yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipukuli oleh malaikat. Dia memohon kepada Nabi supaya dia bisa mendapatkan syafaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat, dan beliau menjamin bahwa syafaatku kepada umatku yang berbuat dosa besar. Syafaati likullika habairin min ummati.
syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang berdosa besar. Nah, ini orang yang sedang diadab, dipukuli ini mau memohon kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Tapi ternyata Rasulullah enggan memberikan syafaatnya. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak mau mengisi bulan Ramadan. Mari jamaah sekalian, bulan ini bulan pelebur dosa. Mari kita berusaha untuk melebur dosa-dosa kita selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pasti Allah akan ampunkan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah rahimakumullah, yang kedua, mulianya kedudukan daripada bulan Ramadan itu yaitu bulan turunnya Al-Quran. Tadi sudah dibacakan ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendaras Al-Quran. Jangan pisahkan puasa dengan Al-Quran. Syukur-syukur di mana-mana, di masjid, di sini setiap malam ya, habis tarwih itu tadarusan. Kalau kita tidak punya kesempatan di rumah, mungkin sibuk, datang ikut tadarusan. Insya Allah orang yang ikut tadarus, begitu di sini khatam, dia juga ikut khatam. Yang penting setiap malam hadir, walaupun hanya membaca sedikit. Kalau memang kita di rumah. Karena jamaah sekalian, Rasulullah menyampaikan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani 'alal 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Puasa minta kepada Allah, ay Rabb, mana'atu ta'ama wasyahwata fin nahari fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhan, dia telah menahan lapar dan syahwatnya di siang hari karena puasa, karena aku ya Allah, berikanlah syafaatku kepadanya. Al-Quran memohon kepada Allah, ay Rabb, mana'atun naum fil laili fasyaffi'ni fihi. Dia telah menahan kantungnya di malam hari karena membacaku, ya Allah, berikan syafaatku kepadanya. Maka Rasulullah menyampaikan, wa yashfa'ani, maka dua-duanya Allah beri kesempatan untuk memberi syafaat. Mudah-mudahan kita yang berpuasa dan membaca Al-Quran mendapatkan syafaat puasa dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kedudukan Ramadan menjadi mulia karena di bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabat mencapai kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan di dalam perang Badar. Perang Badar itu disitulah titik tolak majunya Islam. Dengan perang Badar orang-orang kafir makin ketakutan, dan Nabi semakin banyak daerah-daerah yang ditundukkan, daerah-daerah yang diislamkan karena dengan kemenangan perang Badar. Nah, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jamaah rahimakumullah, setelah perang Badar berakhir dengan begitu dahsyatnya, ketika Rasulullah akan kembali ke Madinah dengan para sahabat, Nabi menyampaikan, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru keluar dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat kaget, bertanya kepada Rasulullah, yang mana yang perang yang besar ya Rasulullah? Nabi dengan singkat menjawab, jihadun nafs, jihad mempertahankan hawa nafsu. Nah, inilah kita lakukan ketika kita berpuasa. Mari kita mengekang hawa nafsu kita,
Perang Badar yang begitu dahsyat dianggap oleh Rasulullah adalah perang yang kecil, tetapi perang mempertahankan hawa nafsu inilah perang yang besar, dan inilah yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Mari kita mengalahkan hawa nafsu kita, apalagi kondisi kita sekarang ini masih dalam keadaan ekonomi agak sulit. Mari kita bersabar, dan sabar itu balasannya adalah surga. As-sabr thawabul jannah. Sabar itu balasannya surga. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kedudukan Ramadan menjadi mulia karena Rasulullah dapat merebut kota Makkah dengan tanpa pertumpahan darah. Rasulullah merebut kembali. Lama Rasulullah menginginkan untuk bisa mendapatkan kota Makkah, karena kota Makkah adalah tanah yang paling suci di mana-mana di seluruh dunia. Dengan berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat dapat merebut kembali kota Makkah dengan tanpa pertumpahan darah. Dengan direbutnya oleh Rasulullah kota Makkah, maka berakhirlah penyembahan terhadap berhala. Karena yang Rasulullah lakukan ketika masuk Masjidil Haram, beliau memerintahkan untuk mencurkan semua patung-patung yang ada di seputar Masjidil Haram. Dan saat itulah mula pertama dikumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah di Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Ramadan, jamaah sekalian. Mulianya bulan Ramadan, kemenangan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang mau menjalankan puasa dengan baik, yang Nabi katakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban tadi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dijamin oleh Rasulullah, siapa-siapa yang berpuasa, wa man shamahu wa qamahu, siapa-siapa di bulan puasa yang puasa dan sholat tarawih, kata Nabi, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatu ummu, maka dosanya akan berguguran, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Itulah alhamdulillah, insyaallah sampai akhir zaman kota Makkah dan Madinah yang disebut Haramain, insyaallah masih tetap dalam genggaman kita umat Islam. Banyak orang-orang yang non muslim, Yahudi mengincar untuk bisa menduduki kota Makkah dan Madinah. Insyaallah doa kita semua, insyaallah Makkah masih tetap menjadi kiblat kita, menjadi tempat untuk kita melaksanakan haji, dan Madinah adalah tempat kita untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, kedudukan Ramadan itu begitu luar biasa karena disebutkan di dalam khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak, akan datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Itu Nabi sampaikan di akhir bulan Sya'ban. Apa yang Nabi katakan? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah mari jamaah sekalian, kita cari ini. Itu disebutkan dalam surat Al-Qadr, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mari kita bersungguh, insyaallah masjid ini akan tetap penuh seperti ini sampai akhir Ramadan. Dan insyaallah di luar Ramadan, insyaallah jamaahnya juga akan membludak, insyaallah. Kalau sudah begitu keadaannya, insyaallah itulah yang Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jika seandainya semua penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan daerah kita itu insyaallah daerah yang penuh berkah. Insyaallah Indonesia penuh berkah. Insyaallah yang kita takuti, yang tahun lalu kita tidak bisa seperti ini,
COVID-19 segera angkat kaki dan kita bisa leluasa sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.